Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Putri Star. Hai guys, ketemu lagi sama aku. Tapi kali ini agak berbeda ya guys. Jadi kali ini aku bukan mau jalan-jalan atau mau makan, tapi kali ini aku mau sedikit berbagi tentang pengalaman kerja aku di Taiwan. Jadi guys, aku sempat mengalami pengalaman yang bisa dibilang kurang mengenakan sih ya guys. Jadi ceritanya dulu sebelum menikah sekitar tahun 2011-an atau 2012 gitu ya guys, aku ke Taiwan. Di situ aku jaga akong. Terus 3 tahun aku pulang. Tapi waktu itu aku dapat majikan yang baik. Jadi setelah aku pulang ke Indo pun mereka masih suka komunikasi sama aku. Mereka sering chatting gitu sama aku, nanya kabar gimana gitu. Nah, pada suatu hari mereka jalan-jalan ke Indonesia dan di situ mereka chatting aku, suruh ketemuan. Kita ketemuan di Jogja dan kita jalan-jalan, makan-makan gitu ya guys seharian. Terus mereka pulang ke Taiwan, aku juga pulang. Selang beberapa minggu atau beberapa hari, waktu itu aku lupa, mereka telepon aku guys. Jadi mereka nawarin aku pekerjaan lagi dan mereka nawarin aku untuk jaga mertuanya. Jadi ibu dari majikan perempuan gitu ya guys. Waktu yang 3 tahun dulu itu aku kan jaga akong itu bapaknya majikan laki-laki, dan sekarang mereka nawarin aku untuk jaga ibunya dari majikan perempuan. Dan karena waktu itu suamiku juga udah pergi ke Taiwan, aku di rumah sama anakku, dan setelah aku pikir panjang, akhirnya aku menerima tawaran itu. Aku juga udah tanya ibunya sakit apa, dan ya mereka bilang Alzheimer, pikun gitu guys. Jadi mereka juga kan bilang masih bisa jalan, masih sehat gitu, cuma pikun gitu guys. Jadi ya menurut aku mungkin ya cerewet biasa gitu guys. Akhirnya aku nerima pekerjaan itu, dan 3 tahun yang lalu aku terbang ke Taiwan. Hari pertama guys, hari pertama, karena sebelumnya aku mengira karena anaknya itu baik ya guys, jadi aku juga ya mungkin ibunya lebih baik. Dan sesampainya di Taiwan hari pertama, aku dibuat kaget guys, dan tanpa aku sangka-sangka ternyata neneknya itu galak banget. Bukan cuma galak yang bentak-bentak atau gimana gitu guys, tapi dia itu udah main tangan. Aku kira 1 hari, 2 hari, 3 hari aku masih bertahan karena mungkin ini penyesuaian, karena dia belum kenal sama aku gitu ya guys. Akhirnya aku sabar sampai 4 bulan guys, dan setiap hari aku dapat pukulan. Pokoknya di situ aku tersiksa banget, udah badan capek, hati capek, pokoknya nano banget rasanya. Dan di situ 2 hari kerja, majikan aku yang dulu datang nengokin nenek, sekalian nengokin aku guys. Dan di situ air mataku tidak terbendung, aku nangis, tapi aku nggak bisa ngomong karena aku nggak enak. Aku bener-bener nggak enak karena dia udah baik sama aku. Aku bener-bener nggak enak mau ngomong ini itu. Dan waktu itu aku ditanya, kenapa kamu nangis? Kamu kangen anak kamu ya? Dan akhirnya aku bilang iya guys. Padahal aku menangis itu karena nenek yang aku jaga itu super duper galak. Sebenarnya majikan yang ditempatin aku sekarang itu juga udah tahu neneknya kayak gitu, suka pukul-pukul apa segala macem. Tapi aku juga nggak tahu anak perempuannya itu tahu apa enggak.
Jadi ya akhirnya 4 bulan setelah aku nggak kuat guys, aku udah mikir panjang, aku udah nggak peduli mereka itu baik sebaik apapun karena di situ aku tersiksa banget. Jadi akhirnya aku ngomong aku pengen pindah. Udah aku persiapkan, aku udah ngomong ke agent, ngomong ke majikan, aku pengen pindah. Dan sebenarnya agent juga udah tahu keadaanku di situ seperti apa, pekerjaanku. Ya itu bener-bener ya gimana ya guys. Tapi agent bilang, kamu mau cari majikan yang gimana lagi? Kan majikanmu udah tahu kalau nenekmu suka pukul-pukul. Mereka cuma bilang gitu guys. Dan majikanku juga mohon-mohon sama aku, kamu jangan pindah, kamu jangan ini, sampai mereka nangis karena mungkin mereka juga malu hati sama kakak perempuannya dia. Kenapa aku nggak betah di situ? Ya sebenarnya aku udah nyampein sih ya guys, nyampein unek-unek aku semua, tapi majikan tetap nggak ngebolehin. Mereka bilang ya mau cari solusi gitu guys. Dan akhirnya ya aku bertahan lagi sampai lama-lama neneknya itu nggak bisa jalan. Jadi di waktu itu ya mungkin karena pengaruh obat-obatan gitu ya guys, ada mungkin mereka ada ngasih obat tidur gitu, jadi lama-lama nenek itu nggak bisa jalan. Dan akhirnya ya agak enak dijaga sih karena ya udah nggak bisa lari-lari ngejar aku. Tapi kalau masalah pukul-pukul, cubit-cubit ya tetap masih kayak gitu, cuman ya kakinya aja yang nggak bisa lari, nggak bisa jalan ngejar aku gitu aja guys ya. Dan akhirnya aku sampai 3 tahun di sana, suka duka di sana sampai 3 tahun. Dan 3 tahun aku pindah ke sini, jadi aku baru aja pindah ke sini. Jadi begitu guys, singkat cerita ya. Kalau masalah cerewet apa mungkin itu masih biasa ya guys, tapi kalau udah masalah pukul-pukul, cubit-cubit, itu udah luar biasa. Udah capek hati, capek pikiran, capek badan, sakit pula dipukulin ya. Dan anehnya aku tetap bertahan. Anehnya aku nggak bisa pindah, aku nggak bisa berkutik karena rasa tidak enak itu. Jadi itu cerita aku, pengalaman aku. Mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kalian, atau mungkin yang sekarang kalian juga sedang mengalami seperti itu. Jangan takut buat pindah guys, jangan takut buat lapor karena itu udah melanggar. Jadi jangan seperti aku hanya karena tidak enak, karena majikan yang dulu itu baik tapi hati tersiksa. Kalau memang udah nggak kuat ya gimana lagi, kita harus berani ya guys. Jadi singkat cerita dari aku, itu aja ceritaku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share jika video ini bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.